sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tanggal 1 Juni merupakan salah satu momen penting di dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 sebuah falsafah atau dasar negara berhasil digali oleh seorang revolusioner dan seorang proklamator yang sekaligus adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Soekarno. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas sejarah Pancasila. Pada awal tahun 1945, kekuasaan Jepang di Nusantara mulai menemui titik lemah, sehingga pihak Jepang mulai memberikan janji kemerdekaan kelak kepada Indonesia. Sebagai usaha dalam merancang terbentuknya negara Indonesia, pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat BPUPKI, di mana BPUPKI ini beranggotakan sekitar 60 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik itu suku, agama, budaya, gender, dan warna politik. Anggota dalam BPUPKI mencerminkan persatuan yang mewakili setiap masyarakat dan golongan yang ada di bumi Nusantara, termasuk Soekarno dan Hatta yang merupakan bagian dari BPUPKI. BPUPKI memulai sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang berlangsung hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang pertamanya, BPUPKI memberikan kesempatan kepada para tokoh yang menyampaikan tentang gagasan atau rancangan mengenai berdirinya negara Indonesia. Dan di antara tokoh tersebut diantaranya adalah Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Supomo. Namun dari pidato berbagai tokoh tersebut tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan dari ketua BPUPKI, yakni Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Pertanyaan tersebut ialah, jika Indonesia merdeka, di atas dasar apakah negara ini akan didirikan? Dan pada saat giliran Soekarno menyampaikan pidato di hadapan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, di mana pada pidato tersebut Soekarno menyampaikan arti penting sebuah filosofi Grundslag atau filosofi dasar, atau juga sebuah pandangan hidup bagi sebuah negara yang merdeka. Dalam pidato tersebut, Soekarno menguraikan 5 dasar filosofis, yakni pertama adalah kebangsaan, kedua perikemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kemudian yang kelima adalah ketuhanan. Dan Soekarno kemudian menamai 5 dasar filosofi tersebut dengan nama
Pancasila. Dengan mendapatkan tepuk tangan yang bergemuruh dari para anggota BPUPKI, seketika itu pula usulan Soekarno tersebut mengenai dasar-dasar negara diterima secara aklamasi. Namun, rumusan Pancasila yang diusulkan Soekarno pada 1 Juni 1945 tersebut dianggap memerlukan pematangan, sehingga kemudian dibentuklah panitia kecil yang dinamai Panitia 9 yang beranggotakan Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Alexander Maramis, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abikusno Cokroyoso, dan Soekarno yang menjadi ketua panitianya. Panitia 9 tersebut kemudian menyempurnakan rumusan Pancasila, di mana sila ketuhanan dipindahkan ke sila pertama dengan penambahan 7 kata, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun karena mendapat tantangan dari masyarakat di wilayah timur mengenai 7 kata dalam sila ketuhanan, pada akhirnya Bung Hatta mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata dalam sila pertama. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan Pancasila telah paripurna ditetapkan sebagai dasar negara yang bunyi sila-silanya eksis hingga hari ini. Nah, jauh sebelum mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno telah gandrung berbicara tentang persatuan. Kata Bung Karno, tidak akan ada kemerdekaan tanpa adanya persatuan nasional. Pada tahun 1926, Soekarno menuliskan risalah yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang menganjurkan persatuan di kalangan kaum pergerakan untuk mengusir Belanda dengan bermodal spirit yang sama, yakni anti-kolonialisme dan imperialisme. Dan pada Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah Belanda karena corak politiknya yang mengarahkan kemerdekaan bagi Indonesia. Bung Karno kemudian mendekam di penjara Bancai di Bandung. Dan di dalam penjara Bancai itu pula lah Soekarno menuliskan sebuah pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat, di mana pledoi tersebut kemudian ia bacakan di hadapan pengadilan pemerintah Belanda. Pasca bebas dari penjara Bancai pada tahun 1931, Soekarno kembali ke dunia pergerakan, dan pada tahun 1933 Bung Karno kembali menuliskan sebuah artikel yang berjudul Menuju Indonesia Merdeka, yang kemudian mengundang reaksi pemerintah Belanda pada waktu itu. Tulisan Bung Karno yang dicap sebagai tindakan subversif itu kemudian menghantarkan Bung Karno pada pembuangan selanjutnya, yakni di ND, Flores, Nusa Tenggara Timur, bersama istrinya yakni Ingrid Garnasi, kemudian mertuanya yang bernama Ibu Amsi, dan seorang anak angkatnya yang bernama Ratna Juami yang menemani Bung Karno selama pembuangan di ND. Selama menjalani masa pembuangan di ND, spirit pergerakan Bung Karno tidak memudar, dan selama di ND Bung Karno gemar mengorganisir kelompok pemuda, di mana salah satu kegiatannya ialah teater atau sandiwara yang kemudian diberi nama Kalimutu. Dan pada suatu hari, pada suatu tempat masih di ND, Bung Karno tengah duduk santai di bawah pohon sukun. Dan ketika itu Bung Karno sedang berkontemplasi tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia kelak. Yang direnungkan oleh Bung Karno pada saat itu ialah, jika Indonesia telah merdeka, lalu apa yang akan menjadi pondasi atau dasar bagi Indonesia sebagai sebuah negara merdeka? Bung Karno kemudian mulai merumuskan 5 dasar pandangan atau
falsafah hidup bagi Indonesia ketika telah merdeka kelak. Bung Karno kemudian menyebut 5 dasar atau falsafah hidup tersebut dengan metafor, yakni 5 butir mutiara. Kata Bung Karno, "Di pulau bunga yang sepi dan tak berkawan, aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenung di bawah pohon kayu. Ketika itu datang buah ilham yang diturunkan oleh Tuhan, yakni 5 dasar falsafah hidup yang sekarang bernama Pancasila." Lebih lanjut lagi, Bung Karno mengatakan, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya. Dan keluarlah aku dengan 5 butir mutiara yang indah." Kalimat ini dikutip dari buku autobiografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Jika kita bertanya-tanya, sebenarnya apa makna dari Pancasila jika kita tinjau dari aspek historisnya? Seperti apa yang telah dikatakan oleh Bung Karno dalam buku autobiografinya yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, bahwa Bung Karno tidak menyatakan dirinya yang menciptakan Pancasila. Namun Pancasila itu merupakan hasil penggalian dari tradisi masyarakat Nusantara yang memiliki nilai-nilai falsafah, dan tradisi tersebut memiliki corak atau spirit yang hampir sama di berbagai daerah di Nusantara. Bahkan jauh sebelum Bung Karno menemukan 5 dasar bernegara di ND, Bung Karno telah merumuskan satu azas atau ajaran yang dinamai dengan Marhainisme. Dan di dalam Marhainisme tersebut terdapat 3 pilar, yakni sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berbudaya. Marhainisme merupakan ideologi masa depan yang dicita-citakan dan tidak hanya berlaku pada masa revolusi, namun juga akan mengantarkan pada cita-cita kemajuan dan kemakmuran Indonesia kelak. Marhainisme disebutkan oleh Bung Karno merupakan bagian integral dari Pancasila. Bahkan dikatakan pula, Pancasila jika diperas hingga menjadi saripati itu adalah gotong royong, di mana gotong royong merupakan budaya yang melekat pada masyarakat Nusantara dengan penamaan yang berbeda-beda. Pada sebagian masyarakat Jawa, gotong royong juga dikenal dengan istilah sambatan. Kemudian masyarakat Bali menyebutnya dengan istilah ngayah, dan di Aceh dikenal dengan istilah alang tulung. Di Maluku dikenal dengan istilah masohi. Jadi tidak heran kalau gotong royong kemudian disebut sebagai saripatinya Pancasila oleh Bung Karno. Dengan gotong royong tersebut, cita-cita kemerdekaan Indonesia dari Belanda dapat diraih, di mana berbagai elemen bangsa saling bahu-membahu di era revolusi. Bung Karno sebagai penggali Pancasila juga berbicara mengenai Pancasila yang disebutnya sebagai meja statis dan lead star dinamis. Pancasila sebagai meja statis memiliki arti bahwa Pancasila sebagai negara atau pondasi bernegara yang kokoh itu bersifat statis dan tidak berubah sampai kapanpun. Di sini nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi atau titik temu dari berbagai keragaman manusia Indonesia, mulai dari suku, agama, ras, adat istiadat, dan corak berpikir. Bung Karno juga menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai lead star dinamis, yakni bintang penuntun yang mengarahkan perjuangan bangsa Indonesia dalam menggapai cita-cita nasionalnya. Jadi ibarat kita sedang menumpang kapal di tengah laut, agar sampai di pelabuhan yang bernama masyarakat adil dan makmur, maka Pancasila menjadi bintang penuntun arahnya. Dan sebagai lead star, Pancasila harus dinamis dan senafas dengan perkembangan zaman. Mengapa harus dinamis?
Pertama, Pancasila itu harus bisa melakukan yang namanya appeal atau ajakan agar rakyat terus mengikuti panggilannya. Jadi Pancasila harus bisa menggerakkan rakyat untuk menggapai cita-cita, kata Bung Karno. Kedua, Pancasila harus bisa menjawab persoalan kebangsaan di setiap zamannya. Di sini Pancasila tidak hanya menjadi seperangkat gagasan yang menggantung di langit retorika, akan tetapi benar-benar diaktualisasikan sekaligus menjawab persoalan kebangsaan. Perjalanan Pancasila mulai dari fase penemuannya hingga saat ini begitu menemui banyak terpaan badai, mulai pada masa Orde Baru di mana sejarah Pancasila mengalami manipulasi sejarah dan peran Soekarno dalam penemuan Pancasila direduksi sedemikian rupa yang kemudian dikenal dengan desoekarnoisasi. Setelah era reformasi, sejarah Pancasila mencoba dikembalikan pada jalan sejarahnya, dan keputusan Presiden Jokowi dengan menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merupakan sebuah keputusan yang bijak dan menjadi momentum untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi masa depan. Nah, jika kita lihat fenomena akhir-akhir ini sangat miris ketika kita berkaca pada sejarah lahirnya bangsa ini yang dipenuhi pengorbanan oleh segenap elemen bangsa. Pada masa-masa revolusi, para tokoh dapat bersatu merumuskan cita-cita kemerdekaan, kendati terhalang oleh minimnya teknologi pada saat itu. Namun mereka dapat tetap bersatu demi cita-cita luhur, yakni kemerdekaan Indonesia dan kejayaan di masa depan. Namun generasi saat ini, apabila kita mengingat lagi proses politik kita, rasa-rasanya kian jauh dari yang namanya spirit Pancasila. Politik identitas yang masih laku digunakan untuk meraih kekuasaan merupakan sebuah cerminan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak menjiwai para tokoh-tokoh politik yang memainkan strategi politik identitas. Pancasila seharusnya menjadi bintang pemimpin bagi para pemegang kekuasaan untuk mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan melalui kebijakan-kebijakan yang inklusif, dan Pancasila seharusnya menjadi titik temu bagi para aktor politik saat ini bahwa corak perjuangan partai yang berbeda-beda seharusnya bukan mengarahkan pada hal-hal yang bersifat destruktif, namun perbedaan warna politik seharusnya menjadi solusi dalam setiap permasalahan negara. Kendati saat ini Pancasila tengah berada dalam arus terpaan globalisasi, namun sinar nilai-nilai Pancasila masih dapat kita lihat. Seperti yang kita ketahui pada saat Indonesia dilanda pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi menjadi lumpuh dan banyak masyarakat mengalami kemerosotan pendapatan. Pada saat itu kita masih bisa melihat adanya gerakan-gerakan kemanusiaan yang saling bahu-membahu memberikan bantuan pangan bagi sesama. Gerakan-gerakan kemanusiaan tersebut merupakan segelintir gambaran bahwa nilai-nilai gotong royong masih bersemayam di dalam sanubarinya masyarakat Indonesia. Dan kita semua tentu mengharapkan hal tersebut juga menular kepada para elit, baik itu di level eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jika para elit mengobarkan jiwa gotong royong, maka cita-cita agung untuk menjadi negara maju di tahun 2045 bukan isapan jempol belaka. Saat ini bagaimana kita mencoba merenung kembali dan menghayati nilai-nilai falsafah hidup kita, yakni Pancasila, dan sejauh mana kita mampu mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era teknologi ini. Dan Pancasila juga tidak boleh hanya menjadi slogan kosong semata tanpa mereaktualisasikan nilai-nilai falsafahnya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi saya, berpancasila itu sederhana. Dengan kita bergaul dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan warna kulit, bahasa, tradisi, dan warna politik, dengan kita menghargai pendapat orang lain, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, dan dengan kita peduli pada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, maka secara maknawi kita sebenarnya telah menjadi manusia Pancasila. Demikian video kali ini. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni. Salam akal sehat. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice.